Jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit ya. Kita akan melanjutkan tentang pelajaran tentang permasalahan yang kita bahas dalam episode lalu, yaitu siapa sih sebenarnya sumber masalah di dalam hidup kita. Kalau episode lalu kita bahas tentang bahwa kita dilatih untuk menjadi egois atau menyalahkan orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas sebenarnya di dalam hidup kita ini kan banyak masalah. Dari masalah emosional, masalah dengan orang lain, masalah dengan ekonomi, masalah dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya sumber masalah itu siapa atau apa sih yang menjadi sumber masalah? Kenapa kita menjadi susah, kita menjadi marah, kita menjadi sakit, kita menjadi menjadi putus asa di dalam kehidupan ini ya. Bahkan kita mungkin mereka-reka, kenapa hidup saya begini, kenapa hidup dia begitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita renungkan bersama, kita pahami bersama-sama ya. Dalam episode kali ini saya akan menceritakannya dengan analogi-analogi ya, supaya kita paham sebenarnya siapa sih atau apa sih sebenarnya yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Kenapa masalah itu seolah-olah tidak pernah berhenti, ya kan? Seolah kita tidak pernah lulus di dalam setiap permasalahan ya. Kadang-kadang masalahnya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, cuma itu saja. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Yang pertama saya ingin menceritakan sebuah analogi ya. Ada cerita ketika orang lagi berdiri ya di suatu jalan ya, dan ada orang lewat yang tidak dikenal ya. Nah, kita tidak tahu orang itu mau ngeprank atau mau apa. Tiba-tiba menoleh sama orang yang berdiri di pinggir jalan dan berkata anjing gitu kan. Wah, kira-kira apa respon orang itu ya? Nah, bagi orang-orang yang punya bermasalah dengan emosional, wah langsung dia, apa lu bilang? Apa lu bilang? Lu bilang apa tadi? Nah, pasti responnya begitu. Tetapi kalau orang yang dia berpikiran positif, dia akan menoleh ke kiri dan ke kanan melihat apakah ada anjing di situ kan. Baru dia mikir, kenapa orang itu bilang saya anjing atau bilang anjing ke arah saya. Nah, jadi itu adalah dua respon ya, dua respon. Sebenarnya respon orang pasti banyak ya, pasti banyak. Tapi dari respon itu mencerminkan yang bermasalah sebenarnya siapa gitu kan. Sebenarnya ketika ada orang berkata anjing, apakah itu akan menjadi masalah bagi kita atau sebenarnya tidak menjadi masalah bagi kita gitu kan. Nah, itu analogi pertama, dan itu biasanya banyak hal yang terjadi ya di dalam kehidupan kita. Itu contoh analogi, dan dalam banyak kehidupan itu rata-rata seperti itu. Yang kedua, ini ada orang nih, cerita beneran ya, cerita beneran. Jadi ada orang di halte lagi nunggu bis ya, itu tiba-tiba berantem ya. Wah mereka saling marahan, saling teriak-teriak ya. Ternyata masalahnya itu sepele. Jadi satu orang itu ada yang membawa barang berat ya, kiri kanannya berat, dia harus pegangi gitu kan. Nah, tiba-tiba hidungnya gatal. Lalu karena hidungnya gatal, dia mulutnya kalau ini kayak saya gitu. Gimana cara mau menggaruknya, susah karena kedua tangannya itu memegang barang yang berat yang dia tidak bisa lepaskan gitu kan. Nah, ternyata orang di sebelahnya itu merasa terhina. Yang merasa terhina bahwa ini ngeledek lu, kamu ngeledek saya ya gitu kan. Nah, terus berantem lah. Nah, orang yang mendengarnya ya, yang juga berdiri di halte itu malah ketawa. Oh, cuma gara-gara tersinggung karena ada orang yang hidungnya gatal dan tidak bisa menggaruk gitu kan. Nah, itu adalah respon. Jadi sebenarnya yang bermasalah siapa? Yang bermasalah itu terjadi masalah sehingga terjadi berantem dan teriak-teriak ya kan. Itu ya saudara pikirkan sendiri lah. Nah, ya kan. Ya, demikian juga gini, ini banyak kejadian. Jadi saudara mungkin pernah bisul atau pernah sakit karena sesuatu, dan tiba-tiba ada orang datang dan mengelus sakit saudara. Saudara kenal, ini sakit nih gitu kan. Aduh jangan gini dong. Padahal orang itu datang mengusap, mengelus. Tapi karena dia tidak tahu bahwa itu kondisi kita lagi sakit, lagi bisul atau lagi bekas luka segala macamnya. Nah,
orang itu tidak tahu dan berkata maaf saya nggak tahu kalau itu sakit, saya cuma mau mengelus gitu kan. Agak malah kalau di dalam apa, teman-teman saya dulu sahabat itu biasanya kalau datang langsung pukul badan. Ternyata mungkin ada orang yang badannya memang lagi sakit tiba-tiba dipukul, malah berantem, padahal tujuan orang memukul badan itu ya apa ya, tanda persahabatan. Nah jadi sebenarnya gini, dari kisah-kisah analogi-analogi ini yang terjadi, ini analogi tapi memang kehidupan sehari-hari. Sebenarnya siapa sih yang bermasalah ya? Jadi sebenarnya gini, saya mau menceritakan secara psikologis. Ketika kita bermasalah secara psikologis, kita bermasalah secara jasmani, apapun yang menimpa kita itu akan dijadikan masalah ya. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak menyebabkan masalah ya. Ada satu cerita yang luar biasa. Pernah ada pengemis karena dia nggak punya rumah, gelandangan, dia tidur di suatu kota. Tetapi kota itu lagi perang, wah semua orang pada lari ketakutan, dia tidur nyenyak. Jadi bagi dia ya nggak masalah, dia tidur saja kan, dia tidak ikut perang, dia tidak ikut lari, ya biarnya kalau mau mati saja dia di situ. Jadi itu contoh contoh suatu sebenarnya di luar terjadi masalah. Kalau kita tidak bermasalah ya sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Nah di Indonesia ya, saya tidak tahu ini karena pengaruh politik atau apa. Nah banyak orang tuh merasa perlu menyalahkan orang lain, perlu menyalahkan pemerintahan, perlu menyalahkan presiden, perlu menyalahkan gubernur, perlu menyalahkan menteri. Tapi sebenarnya dianya lah bermasalah. Apalagi orang-orang yang saya bilang dalam tulisan, orang-orang rohaniawan, orang-orang yang pendeta, orang yang ulama, ustadz, semua justru menyalahkan. Padahal mereka tahu bahwa segala sesuatu itu ada dan diciptakan, diizinkan oleh karena Allah, gitu kan. Tetapi kenapa harus menyalahkan? Yang otomatis adalah menyalahkan Allah sendiri. Kenapa saya ada di Indonesia? Kenapa saya nggak ada di Australia atau di kepulauan yang terpencil, gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu ya kenapa saya bahas ya, supaya kita akhirnya bisa memahami sebenarnya sumber masalah segala sesuatu adalah diri kita sendiri ya. Terus bagaimana cara menyikapinya ya, itulah makanya maaf agak rohani. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia dari Adam sampai hari ini, sebenarnya secara rohani roh kita itu sakit. Karena itu akhirnya kita mudah tersinggung, mudah tertuduh, mudah terluka. Terus demikian juga jiwa kita. Ketika kita lahir, ketika kita masih bayi, mungkin banyak yang menyakiti keluarga kita dan kita mendengar, kita merasakannya. Maka ketika lahir kita menjadi orang yang sakit. Ya. Dan sakit secara rohani dan sakit secara psikologis ini yang tidak pernah dibahas. Ya, seharusnya gini. Orang-orang yang belajar rohani itu orang-orang yang pulih secara rohani dan dia tidak mempermasalahkan dunia ini, karena semua dunia ini sebenarnya diciptakan dalam keadaan baik. Yang membuat itu tidak baik adalah si jahat, dan setan tidak pernah menghancurkan dunia ini. Yang menghancurkan dunia ini adalah manusia. Jadi kadang-kadang kita ngomong setan, iblis yang bikin orang berantem, yang bikin orang marah, yang bikin orang perang, nggak ada. Emang iblis ikut-ikutan perang, ikut-ikutan nembakan senjata atau ikut-ikutan membunuh ya. Satu hal yang ada satu orang rohaniawan itu bilang ya, saya belajar di sini, bahwa setan itu disalahkan padahal dia nggak pernah salah. Ya, setan itu dianggap jahat tapi dia nggak pernah membunuh orang. Setan itu dianggap jahat tapi dia tidak pernah memfitnah orang. Setan itu dianggap jahat tapi dia tidak pernah mengkafirkan orang. Gitu kan. Jadi lucu, ketika ada orang jahat kita anggap wah setan dia. Padahal itu orang, bukannya setan ya. Yang jahat itu sebenarnya manusia, karena itu tadi ada natur dosa yang yang terjadi pada diri manusia, sehingga manusia itu sebenarnya sakit secara kejiwaan ya. Jadi ada orang yang bawaannya tuh selalu bersedih, gampang tersinggung, gampang nangis. Tapi ada orangnya juga yang gampang marah ya kan. Ada orang yang meledak-meledak. Semuanya itu kan sebenarnya karena kita sakit ya, karena kita bermasalah. Nah itu yang pertama, secara psikologi kita sakit, secara rohani kita sakit. Mungkin juga secara jasmani tadi kita punya sakit yang akhirnya itu menjadi masalah gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita tidak bermasalah ya, saya ada dua orang tokoh yang
yang ngomong dan saya dengar sendiri, yaitu Ahok, dan kedua adalah guru rohani saya, guru spiritual saya. Dia mengatakan begini, saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Jadi artinya apa? Kalau orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan bermasalah, atau dia tidak akan menyalahkan orang lain karena setiap masalah yang ada, karena dari dirinya sendiri. Jadi oh ada ini ada itu, ya sudah saya selesaikan. Tetapi itu tidak bermasalah bagi saya. Saya mau selesaikan atau tidak, ya itu bukan masalah saya, gitu kan. Demikian juga kalau ada orang menghina, ada orang yang memfitnah segala macam, itu tidak masalah buat saya karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, saya berharap kita juga bisa berkata begitu. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Lu mau apain pun, ditonjok, dipukul, difitnah, it's nothing. Itu bukan apa-apa karena ya tidak bermasalah buat saya. Jadi sebenarnya yang menjadi perdebatan adalah masalah itu adalah aksi atau reaksi. Jadi kenapa saya bereaksi begitu? Karena ada orang yang mengaksikan jahat kepada saya. Tetapi begini, semua orang tahu, orang-orang pintar tahu, rohaniawan tahu, kalau ada orang jahat menjahati orang baik, lalu orang baik ini membalas dengan kejahatan, sebenarnya sama-sama jahat. Ya sama aja kayak gini. Kita berantem sama orang gila, ya kita sama-sama gila gitu sebenarnya. Jadi itu adalah analogi yang sebenarnya sesuatu itu bisa jadi masalah atau tidak, itu sebenarnya karena kita, gitu kan. Nah, yang paling besar menjadi masalah di dalam kehidupan kita adalah keinginan. Ingin punya mobil, tapi nggak ada duitnya, kredit. Akhirnya kreditnya macet, jadi masalah. Akhirnya jual rumah, gitu kan. Ingin apa? Ingin hobinya apa? Ingin mancing, ingin merokok, nggak punya duit, akhirnya nyolong, akhirnya berantem sama istri, banyak keluarga cuma gara-gara misalnya ingin ngerokok atau ingin mancing, yang hobinya mancing, ya maaf ya. Tapi itu banyak, itu adalah kehidupan hari-hari. Coba seandainya saudara tidak punya keinginan atau punya keinginan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, yaitu tidak. Ya saya dulu bermasalah dengan usaha saya karena saya ingin beli mobil. Ya, karena kalau saya mau nyewa mobil, nyewa terus cari mobil tuh kadang susah, mau ngangkut barang, mau ngirim barang susah. Terus saya pikir saya harus beli mobil kayaknya. Tetapi saya melihat keuangan saya nggak cukup untuk kredit mobil, gitu kan. Jadi ya sudah, saya tidak ingin, ya udah biar aja lah, lebih mudah sewa mobil, toh yang bayar ongkos mobilnya adalah si pembeli, bukannya saya yang bayar. Jadi ya udah saya hentikan untuk keinginan untuk memiliki mobil. Nah demikian juga dulu saya punya keinginan gini, anak saya tuh sudah besar, satu motor bertiga itu nggak bisa. Saya ngomong sama istri saya, aduh kayaknya kalau punya uang nih kita harus DP mobil nih. Kenapa? Kita sudah nggak bisa lagi jalan bertiga dengan motor kecil, orangnya udah gede-gede semua, ini harus ini kan. Tetapi ternyata rezeki kami memang, karena saya tidak ingin beli mobil, ya rezeki kami akhirnya istri saya bisa beli motor. Jadi kami tetap bisa berjalan bertiga dan berempat dengan 2 motor. Itu kan lebih ringan dan itu tidak bermasalah. Nah banyak orang menganggap sesuatu yang bukan masalah itu dijadikan masalah, gitu kan. Yang nggak punya mobil, nggak punya rumah. Ya saya orang yang nggak punya rumah sampai saat ini. Saya rumah sewa, ya kan. Bahkan kebun saya hari ini untuk saya jualan tuh numpang, ya kan. Alhamdulillah, kan ada orang yang kasih tempat gratis, jadi nggak masalah, gitu kan. Saya nggak punya lapak untuk jualan, ya nggak masalah, gitu kan. Bahkan saya pernah numpang sama di kompleks atau RT, ini lahan kosong boleh nggak Pak RT saya pakai buat saya simpan tanaman, saya kan petani, saya mau jualan pohon, ya udah kasih, kan nggak masalah. Ya, tapi begitu banyak orang, saya mau usaha ini nggak punya duit, saya nggak punya ini, nggak punya lapak segala macam, enggak. Saya belajar untuk ya sesuatu yang tidak perlu dijadikan masalah ya tidak perlu jadi masalah. Jadi sebenarnya masalah itu adalah diri kita sendiri. Jadi intinya tadi secara psikologis, secara rohani, secara jasmani, sebenarnya yang menjadi masalah adalah diri kita sendiri. Nah, hal yang berat adalah masalah secara rohani dan psikologis. Nah, itulah yang membuat orang gampang tersinggung. Orang yang pinjam uang ditagih marah-marah, kan psikologis. Ya udah tahu yang namanya pinjam uang harus bertanggung jawab, ya itu marah-marah. Jadi banyak di dunia ini saat ini orang-orang yang beragama atau tidak, dan itu selalu mengejutkan ketika orang hidup seks bebas, ketika ceweknya minta dinikahi jadi masalah, berantem, jadi pembunuhan, terus akhirnya mereka hamil, ada yang hamil, terus gimana, jadi masalah, harus digugurkan sekarang. Jadi sebenarnya masalah itu dibuat terus sendiri. Coba kalau kita hidupnya lurus-lurus saja, ya hidupnya lurus-lurus saja, itu tidak akan
tidak akan menjadi masalah. Saya belajar dari istri saya dan ibu saya. Ketika tidak punya apa-apa ya sudah, nanti besok juga kok ada rezeki. Ketika tidak punya apa-apa ya jangan ingin apa-apa. Tetapi kalau ingin apa-apa ya harus berusaha gitu. Jadi istri saya apa aja dikerjain. Dan demikian juga ibu saya. Saya belajar dari mereka. Ya udah, kalau sekarang nggak ada makanan mau ngapain gitu kan? Ya sudah. Jadi pernah kalau satu kali kami nggak ada makanan, ya udah tunggu aja. Ya masa Tuhan nggak kasih kirimnya? Benar ada orang ngasih donat. Katanya dia beli satu dapat satu, itu isinya 16. Wah kita makan bertiga sama anak saya. Jadi ya udah gitu, nggak dipermasalahin. Jangan kita ribut karena memang nggak punya makanan, jangan kita ribut karena nggak punya pakaian, jangan kita ribut karena nggak punya rumah. Saya sendiri nggak punya rumah, terus terang. Ya, usia saya 50 tahun, saya hidupnya numpang-numpang dan itu tidak masalah bagi saya gitu. Ada banyak orang bermasalah, oh pengen punya rumah bagus, wah akhirnya kan ribut ya. Beli tanah dulu, beli rumah dulu, akhirnya kredit rumah. Udah kredit rumah nggak kebayar, akhirnya udah uang terbuang dengan sia-sia kan, karena akhirnya ditarik kembali. Nah itu satu hal yang harus kita pelajari, kita renungan bersama. Ini memang cerita-cerita ringan, tetapi saya ingin kita memahami bahwa maknanya itu dalam. Sebenarnya yang bermasalah di dunia ini sebenarnya diri kita sendiri. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita sudah selesai dengan hidup kita, kita sudah bisa mengendalikan keinginan kita sudah bisa memaklumi ya banyak orang ya. Tapi kita masalahnya gini, bisakah kita memaklumi dan memaafkan banyak orang kalau kita tidak memaafkan diri sendiri? Jadi kayak tadi saya pernah bisulan, tiba-tiba ada orang yang ngelus dan saya marah kepada dia. Lu tahu nggak ini sakit? Tahu nggak tahu ini sakit? Sebenarnya dia nggak tahu kalau ini sakit. Ya, kita jadi sangat marahin dia karena sebenarnya saya yang lagi sakit. Gitu. Jadi karena saya lah sakit, saya tersinggung dan saya marah. Lu tahu nggak ini sakit? Nah itu hal yang contoh yang sebenarnya ketika kita memaklumi, maaf dong, saya sakit, ini sakit ya, jangan disentuh ya. Saya memang lagi sakit, gitu kan. Nah jadi apa ya? Jadi kita harus memaklumi. Orang yang tidak tahu itu ya tidak kita salahkan ya. Sama seperti mungkin di episode 1 yang lalu ya, saya banyak kejadian dalam hidupnya, ya sudah saya sesuai aja, saya tahu dia yang salah, saya menganggap itu tidak masalah gitu kan. Bahkan banyak perkara-perkara pidana gitu yang menimpa ke saya gitu kan, yang seharusnya salah orang itu ya saya ya udah nggak masalah, nggak apa-apa. Saya pernah lagi di lampu merah terus motor saya didorong sama mobil jeduk gitu ke belakang. Saya cuma ngangkat tangan, nggak masalah, nggak apa-apa, ya kan. Nah berbeda pernah kemarin saya di lampu merah karena jalan sempit, ya, mobil Alphard apa Fortuner gitu, spionnya nyenggol spion saya, wah dia klakson, wah. Cuma nyenggol spion itu kah masalah sebesar itu di jalanan? Ya mungkin ada orang akhirnya berantem, saya cuma ngangkat tangan, nggak masalah, gitu kan. Jadi saya pikir ini orang kayaknya spionnya jauh lebih mahal daripada nyawa, spionnya jauh lebih mahal daripada silaturahmi, spionnya jauh lebih mahal daripada kebaikan. Nah ini kan hal yang lucu. Jadi coba kita renungin sekarang, kita belajar untuk selesai dengan diri kita sendiri, maka tidak akan ada masalah di dalam hidup kita. Ya, saudara mau makan atau tidak, dapat baju atau tidak, punya tempat tinggal atau tidak. Saya belajar dari orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, yang makan seadanya. Bagi mereka tidak masalah. Besok ada rezekinya sendiri. Besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup dengan hari ini. Jadi kita tidak perlu ketika kita punya masalah nambah masalah. Jadi ada satu orang saya marahin habis-habisan. Ketika dia tidak punya uang, dia pinjam uang. Lalu nggak punya uang lagi, dia pinjam uang yang lain. Jadi dia pinjam uang nutup hutang, dia pinjam uang nutup hutang. Saya berkata, kalau kamu ingin uang, kerja, bukannya pinjam uang, gitu kan. Jadi kalau tidak mau kerja, tidak mau saya, jangan itu, ya sudah nikmati saja, gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu, gitu kan, yang sebenarnya harus kita pahami dan belajar bersama-sama. Semoga materi kita hari ini ya menjadi pelajaran bagi kita. Yuk kita sadar bahwa sebenarnya yang membuat masalah, sumber segala masalah adalah diri kita sendiri, adalah keinginan kita sendiri, adalah jiwa kita sendiri, adalah roh kita sendiri, adalah badan kita sendiri yang sakit sebenarnya. Jadi sebenarnya karena kita sakit secara tubuh, jiwa, dan roh, maka itu menimbulkan segala macam masalah.
Ya, jadi terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita bisa berenung bersama dan kita menemukan jalan sehingga kita tidak lagi mengalami masalah di dalam kehidupan kita selanjutnya.